Tuhan, salam teman-teman. Selalu katakan salam. Haleluya. Kita saat ini boleh beribadah di ibadah online yang kelima ini, dan kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang luar biasa. Amin, saudara. Dan sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Kami ucap syukur pada Tuhan. Kami terima kasih atas kebaikan
Kami sudah menyembah-Mu dan saatnya kami akan memuji kebesaran-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kecaplah dan lihatlah.
kita memuji nama Tuhan dan kita mau sambut Sang Raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sambut Sang Raja.
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah setiap pujian dan penyembahan yang telah dinaikkan di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang beri hikmat bagi kami, Roh Kudus yang terberi kemampuan bagi kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus berbicara lewat mulut bibir hamba-Mu ini Bapa. Dimuliakan Kau Tuhan, kami naikkan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Apa kabar kalian semua? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan sehat, amin. Puji nama Tuhan, kalau pada saat hari ini kita dapat bertemu di dalam ibadah online The One Generation. Kalau pemuda remaja selama 1 bulan ini telah mendengar kebenaran firman Tuhan lewat hamba-hambanya tentang pengharapan. Di Sabtu yang terakhir ini, saya akan memberikan suatu tema di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu pengharapan yang tidak mengecewakan. Kita semua pasti mempunyai pengharapan yang berbeda-beda dalam hidup kita. Dan di dalam pengharapan itu, pasti kita mengalami suatu kekecewaan. Kecewa ketika pengharapan itu tidak terwujud. Kecewa ketika orang tidak bisa mewujudkan pengharapan kita. Bagaimana pengharapan kita tidak mengecewakan? Pengharapan yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang kita letakkan sepenuhnya pada Allah. Mengapa kita harus letakkan sepenuhnya kepada Allah? Mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan lewat tokoh Alkitab. Kita buka di dalam Kejadian 40 ayat yang ke-23. Kita sama-sama bacakan. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Yusuf adalah tokoh Alkitab yang juga mempunyai pengharapan. Pengharapan Yusuf itu tidak langsung terwujud. Banyak proses yang Yusuf alami, yang Yusuf hadapi. Bahkan proses itu tidak mengenakan. Kalau secara manusia, pasti itu akan membuat Yusuf kecewa karena prosesnya itu tidak enak. Tapi Yusuf meletakkan sepenuhnya pengharapan itu kepada Allah. Mengapa? Mengapa Yusuf meletakkan sepenuhnya pengharapannya kepada Allah? Poin yang pertama, karena Yusuf mempunyai Allah penolong dan tidak melupakan Yusuf. Sekali lagi saya ulangi, mengapa Yusuf meletakkan sepenuhnya kepada Allah atas pengharapannya? Karena Yusuf mempunyai Allah penolong dan tidak melupakan Yusuf. Di sepanjang perjalanan hidup Yusuf, dari awal Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, lalu dijual dan dijadikan budak, tapi Allah tetap menolong Yusuf dan tidak pernah melupakan Yusuf sedetik pun. Kalau kita baca cerita Yusuf, luar biasa. Demikian juga dengan kita. Allah kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama, Allah yang menolong Yusuf. Karena itu mari kita harus mendekat terus dengan Tuhan. Kita harus mendekatkan hidup kita dengan Tuhan. Karena hanya di dalam Allah akan ada kekuatan untuk kita melewati setiap proses untuk mewujudkan pengharapan kita. Lalu kita akan masuk di dalam poin yang kedua. Mengapa Yusuf meletakkan sepenuhnya pengharapannya kepada Allah? Yang kedua, karena Yusuf mempunyai Allah yang dipercaya. Sekali lagi saya tekankan, karena Yusuf mempunyai Allah yang dipercaya. Yusuf pada waktu itu ada di dalam penjara karena difitnah, berfitnah oleh
istri Potifar. Dan pada waktu di penjara pun ada 2 orang, yaitu kepala juru minuman dan kepala juru roti. Karena mereka berbuat salah, akhirnya mereka pun dipenjara. Lalu mereka bermimpi. Mereka bermimpi bersama-sama, hampir sama mimpinya. Dan mereka pun ceritakan kepada Yusuf. Karena Tuhan, karena Allah memberikan hikmat bagi Yusuf, akhirnya Yusuf pun dapat mengartikan mimpi mereka. Sempat Yusuf menaruh harapan kepada mereka, kepada juru minuman terutama, karena mimpi juru minuman itu mempunyai makna yang baik, ya, menaruh harapan kepada juru minuman. Tapi kenyataannya kita mau buka di dalam ayat yang ke-14, masih Kejadian 40 ayat yang ke-14. Di sini dikatakan, "Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ilhalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini." Sempat Yusuf menaruh harapan kepada juru minuman untuk ketika juru minuman keluar dari penjara, pengennya Yusuf juru minuman itu bercerita, ya, kenapa dia bisa seperti itu. Tapi kenyataannya juru minuman itu tidak dapat dipercaya, malah melupakan Yusuf di penjara. Bagaimana dengan kita? Kalau kita alami seperti yang dialami Yusuf, kita berharap supaya sahabat kita, saudara kita, teman kita, untuk mewujudkan pengharapan kita, untuk menolong apa keinginan kita, pengharapan kita. Tapi justru kebalikannya yang kita dapat, yaitu semuanya meninggalkan kita. Tidak ada yang menolong kita. Pasti akan timbul suatu hati yang kecewa kepada orang-orang tersebut. Ketika kekecewaan itu ada dalam hati kita dan kita tidak beresi, lama-kelamaan kekecewaan itu akan merambat kepada Tuhan. Kecewa kepada Tuhan, marah kepada Tuhan. Sebelum itu terjadi di dalam kehidupan kita, mari kembali kita pusatkan hidup kita kepada Allah yang dipercaya, kepada Allah yang tidak pernah ingkar janji, yang selalu menepati di dalam kehidupan kita. Contohnya, salah satu contohnya Allah menepati janjinya ketika Allah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Mari pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, biarlah pengharapan yang kita miliki sehingga tidak kecewa dalam kehidupan kita. Kita meletakkan sepenuhnya kepada Allah. Kita tetap percaya kepada Allah. Kita tetap memandang bahwa Allah adalah penolong dalam setiap hidup kita. Allah yang tidak pernah melupakan kita. Manusia terbatas. Manusia dapat meninggalkan kita. Manusia tidak dapat menolong kita karena mereka terbatas. Tapi Allah yang kita sembah, Allah yang selalu ada di dalam setiap hidup kita, yang akan memberikan kekuatan dalam setiap hidup kita, sehingga sampai pengharapan itu terwujud di dalam hidup kita. Seperti Yusuf, setelah hampir kurang lebih 13 tahun, akhirnya pengharapan Yusuf pun terjadi, terwujud, dan dia menjadi orang kedua di Mesir. Demikian firman Tuhan. Biarlah kita tetap semangat, tetap terus berharap kepada Tuhan. Apa yang menjadi keharapan kalian, apa yang menjadi kerinduan kalian, tetap pandang Yesus yang menjadi juru selamat dalam setiap hidup kita, yang menjadi Allah yang dipercaya dalam hidup kita. Amin. Kita mau angkat pujian di dalam satu-satunya yang kuandalkan. Mari kita mau naikkan pujian, Engkau Allah yang setia. Terbaik
kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada saat malam hari ini Bapa. Biarlah kami seluruh pemuda remaja yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan, Tuhan. Biarlah setiap pengharapan mereka tidak pupus, pengharapan yang membuat mereka kecewa. Tapi biarlah firman-Mu Tuhan pada saat hari ini yang memberikan kekuatan dalam hidup mereka, sehingga pengharapan itu sepenuhnya mereka letakkan di tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang menjadi penolong, Engkau Allah yang menjadi kepercayaan mereka, yang sanggup mewujudkan setiap harapan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang terus berbicara dalam setiap hati mereka, Roh Kudus-Mu yang terus memberi kekuatan di dalam kehidupan mereka Tuhan, sebagai pemuda remaja yang Engkau kasihi. Dan pujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, kembali lagi di The One News hari ini. Terima kasih kepada hambanya Ibu Lina yang telah memberikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melayani dan teman-teman yang sudah menonton video online hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jadwal pelayanan Sabtu depan sebagai berikut. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Teman-teman, yuk dukung The One Generation dengan cara berbelanja di The One Store ya. Untuk Dewan FC jangan lupa latihan setiap hari Minggu jam 7 malam di Riki Futsal. Hai teman-teman, saya Forman. Saya Kevin, Kami dari tim Humas ingin menginformasikan bahwa call center telah aktif kembali. dan saat ini call center menangani 3 aspek pelayanan. Yang pertama, layanan dukungan doa saat mengalami masalah atau sakit. Yang kedua, layanan permintaan nilai ujian sekolah. Yang ketiga, layanan informasi, program dan kegiatan The One Generation. Jadi teman-teman, jangan ragu untuk menghubungi call center ya. Kami siap melayani teman-teman. Terima kasih. Sekian The One News hari ini. God bless. Mari kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mohon pujian ke hati.
dalam Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan yang permai yang diberkati Tuhan. Kita sama-sama katakan amin.